Jika ulama dulu aja sudah yang alim kayak Disalahkan. gitu itu bisa salah, bos, apalagi selevel ulama salafi sekarang, bos ya. Ulama salafi sekarang makin amburadul kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mister Coach. Yuk mari kita ngobrol. Jangan lupa ngopinya, ngopi yang kental, ngolah pikir dengan sersan. Serius tapi santai. Kata dia, kita tidak perlu mengirimkan, anggap orang-orang salafi itu bukan Islam lagi. Disamakan orang-orang salafi dengan Abu Jahal, Khawarij. Dan terlebih kata dia, kita tidak perlu mengirimkan doa. Tekan Ustadz Yazid, sedangkan beliau mengatakan doa tidak sampai. Tidak ada pernyataan Ustadz Yazid Jawas yang menyatakan kalau doa seorang muslim itu tidak sampai kepada si mayit. Yang tidak sampai adalah bacaan Al-Quran, ya, mengirimkan pahala, transfer pahala itu yang dinilai tidak sampai. Dan yang dinilai tidak sampai bukan Ustadz Yazid, tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini saya sesat katanya. Kalian hanya mengambil satu dari imam dan membuang yang lain, lalu menghakimi yang lain dengan satu hati, satu pendapat, tidak menyampaikan. Oke. Di sini katanya Hari Pras Ustaz Yazid berpendapat bahwasanya bacaan Al-Quran tidak sampai. Wadahaba Ahmad wa Abu Hanifah wa ghairuhuma wa ba'du ashabi Syafi'i ila annal mayyita yantafi'u bidzalika. Imam Ahmad, Abu Hanifah dan yang lain dan sebagian dari ashabu Syafi'i, kemudian ulama Syafi'iyah itu mengatakan sampai pahala Al-Quran itu sampai kepada mayit ya teman-teman ya. Oke, masalah ini sudah terbantahkan bos ya. Kan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Musuh Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli ini sudah menganggap Ustadz Yazid Jawas itu sebagai musuh Islam. Musuh Islam dari segi apa? Paling jelas ketika Ustadz Yazid menyampaikan suatu ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya. Bahkan keempat imam mazhab kata Ustadz Yazid, ulama bisa salah, teman-teman. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah pasti benar. Ya. Nah, ini fatalnya teman-teman ya. Fatalnya mereka itu di sini. Iya, memang betul. Ulama bisa salah. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah pasti benar. Masalahnya, dari mana mereka mempunyai kepercayaan diri bahwasanya pemahaman mereka ini itu lebih sesuai untuk memahami hadis daripada pemahaman ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf. Begitu teman-teman. Mereka memang benar memakai pendapat-pendapat ulama salaf. Cuma yang sesuai dengan nafsu mereka saja. Yang nggak sesuai dengan nafsu mereka, mereka akan sembunyikan. Kemudian hadis-hadis yang sesuai dengan nafsu mereka, mereka sampaikan. Hadis-hadis yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka sembunyikan, tidak disampaikan. Itu teman-teman ya. Kalau saya sih bukan menganggap mereka musuh Islam, bos. Tapi ya pengacau saja gitu loh. Ulama-ulama salaf aja, yang memang ahli hadis, ahli segala macam disiplin ilmu agama, itu masih dengan ketawaduan kita bisa salah. Ini digunakan, lafaz ketawaduan ini digunakan untuk menghantam ulama salaf sendiri gitu loh. Mereka sendiri loh mengakui mereka bisa salah. Nah, terus ulama sekarang, ulama salafi sekarang terus betul gitu. Apalagi ulama salafi sekarang semakin nggak percaya saya jika ulama dulu aja sudah yang alim kayak gitu itu bisa salah, bos, apalagi selevel ulama salafi sekarang, bos ya. Ulama salafi sekarang makin amburadul kan begitu. Bacakan hadis Wajal telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati. Lalu beliau ketika mendengar Ustadz Yazid Jawas meninggal, kenapa Kiai Idrus Ramli malah membacakan hadis tentang Abu Jahal? Apakah menyamakan Ustadz Yazid dengan Abu Jahal? Nah, oke. Di sini kalau saya memang tidak sepakat dengan Kiai Idrus Ramli, bos ya. Kita sebagai orang muslim, khususnya Aswaja, jangan sampai kita sama dengan mereka begitu loh. Jangan sampai cara kita itu sama dengan mereka. Mereka selalu menyesatkan amalan-amalan kita, membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan kita, kemudian meneraka-nerakakan amalan-amalan kita. Kita jangan terus kemudian kita
karakter kita jangan sampai Seperti itu. kayak itu, bos ya. Ya, Jangan kalau sampai seperti kita itu. sampai seperti itu ya sama Sama halnya, aja. sama Aja gitu loh. Mereka itu cenderung takfiri walaupun nggak langsung ya. Dalik. Kebablasannya. Orang-orang kafir atau orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran Tuh. Atau dari pengikut aliran bid'ah yang merusak agama. Siapakah aliran bid'ah yang merusak Islam itu? Coba kita dengar. sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Tuh. Ahli bid'ah orang Wahabi katanya, teman. Yang mengerjakan banyak perkara bid'ah siapa? Yang dituduh sesat dan menyesatkan, apalagi mengerjakan bid'ah? Wahabi. Allah. Bid'ah Wahabi, Salafi yang paling fatal adalah tentang tauhid, yang membagi tauhid menjadi 3. Tapi mereka menganggap hal itu baik dan mereka tidak merasa. Mereka masih menganggap itu adalah hal yang baik. dan sesuai Quran Sunnah. Nah, itu Kalian menganggap adanya bid'ah hasanah. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah? Tidak ada. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu al-bid'atu bid'atani. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Fama wafaqa as-sunnata fahuwa mahmudun. Wa ma khalafa as-sunnata fahuwa madmumun. Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bid'ah ada 2, ya. Bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Wahtaja biqauli Umar fi qiyami Ramadan. Beliau berpendapat dengan pendapatnya Sayyidina Umar waktu tarawih. Nikmatul bid'ati hadihi. Rawahu Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya. Ya. Wa qala Imam Syafi'i, al-muhdatsani minal umur turbani. Ma ahdasa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaron au ijma'an. Ya. Perkara yang baru itu ada 2 macam. Satu, perkara yang baru yang menyelisihi kitab Al-Quran, As-Sunnah, Asarus Sahabah atau ijma' ulama. Fahadi bid'atun dolalah. Maka ini bid'ah dolalah. Wa ma'ahdasa minal khair la khilafa liwahidin min hada. Fahadi muhdasatun ghairu madmumah. Wajah. Dan perkara baru yang baik dan tidak menyelisih satu di antara satu ini, wajah. Salah satunya tidak menyelisih satunya, bahwa maka hal itu adalah perkara baru yang tidak tercela sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, bos ya. Kayak tadi itu, bos. Oke. Itu pendapat Imam Syafi'i Pras. Anda tadi pendapat dari mana? Ya. Ya, pendapat mengekor aja Anda kan begitu, mengekor. Yang kata Ustaz begini ya begini. Anda masih belum punya kapasitas untuk mengatakan itu selama Anda tidak mempunyai kemampuan atau skill untuk mencari sendiri. Oke. Terus Khawarij. Mulai kapan Ustadz Yazid Jawas ini Khawarij? Terus yang ketiga, disamakan dengan Abu Jahal. Mulai kapan Ustadz Yazid Jawas ini akhlaknya seperti Abu Jahal, menyembah berhala, memusuhi Nabi Muhammad? Walaupun kami tidak sependapat mungkin, bos ya, Iya, dengan Kiai Idrus Romli, bos ya. Kalau nyerempet-nyerempet ke takfiri, bos ya, tidak sependapat. Kan selama dia itu melafadzkan la ilaha illallah, ya kita tetap dia tetap Islam, saudara kita. Itu sebenarnya mungkin Kiai Idrus Romli membalas, hanya ingin membalas tuduhan mereka kepada kita, bos. Gitu, bos. Ini, bos, coba kita sebut. Ayatnya surat Az-Zumar ayat ketiga, ternyata Abu Jahal itu kalau dituduh menyembah berhala dia marah, nggak mau dibilang menyembah berhala. Disebutkan di ayat itu, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini loh. Ini hanya sekedar sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Judulnya Abu Jahal pun marah disebut menyembah berhala kuburan. Kalau mereka yang benar-benar nyembah kuburan, oke lah, bos ya. Disamakan boleh lah, ya, bos ya. Tapi kan kebanyakan orang Salafi Wahabi ini memukul rata, bos. Orang-orang NU yang kuburan itu, bos. Padahal nggak semua. Padahal di NU sendiri, bos. Di NU sendiri
Itu sudah ada ajarannya, tidak boleh menyembah kuburan itu. Di NU juga begitu, nggak boleh kalau menyembah kuburan. Dan konsepnya terus buku-buku tahlilan semuanya itu kepada Allah SWT. Pada Allah semua. Minta ampun. Memintakan ampun kepada semuanya seperti itu. Dan jika kepada kuburan orang soleh kita hanya bertabarruk, Bos ya. Bertabarruk. Gitu teman-teman. Beda dengan yang tadi Abu Jahal, dengan tadi Abu Jahal atau orang kafir Quraisy itu, Bos. Yang dikatakan di Al-Qur'an itu, Bos, di surat Az-Zumar ayat 3 itu, Bos. Beda. Di tafsirannya di situ, tafsir Ibnu Katsir, mereka memahat patung-patung sesuai imajinasi mereka, yaitu malaikat. Kemudian mereka benar-benar menyembah gitu, Bos. Kepada berhala itu. Gitu, Bos. Benar-benar menyembah. Bahkan talbiyah mereka ketika haji itu berbeda. Beda dengan orang Islam, Bos. Iya, tetap labbaik la syarika illa syarikan laka. Begitu. Kurang lebih ya la begitu. Intinya begini, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau ambil dan kau tempatkan di sisimu. Engkau memiliki sekutu itu dan sekutu itu tidak memilikimu. Nah, seperti itu kalimatnya itu, kalimat talbiyahnya begitu. Jadi ayat itu banyak tafsirannya banyak dari hadis-hadis itu banyak teman-teman ya. Tidak sesederhana itu, tidak sesederhana kita ke kuburan disamakan dengan orang kafir dengan menyembah berhala, ya kan? Itu sendiri juga salah itu ajaran itu. Jika ada orang NU, mungkin orang-orang awam, Bos, yang nggak tahu nyembah-nyembah kuburan, Mas, yang Hari Pres nggak tahu ini. Giliran Pak Idrus Ramli, Kiai Idrus Ramli mengatakan seperti itu, dia mencak-mencak, ya kan? Bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Dan yang lebih parah lagi. Oke, di sini Hari Pres menggunakan asar dari Ibnu Umar. Kenapa Hari Pres tidak menggunakan asar dari Sayyidina Umar? Yang notabene-nya adalah ayahnya sendiri, ayahnya Ibnu Umar. Kenapa? Lebih kuat mana? Ibnu Umar dengan ayahnya. Kami tidak membanding-bandingkan loh ya. Kenapa? Ya ini nular pada Hari Pres. Dia tahu sebenarnya karena sudah umum disampaikan itu oleh Ustaz Salafi itu tentang asarnya Sayyidina Umar, masalah tarawih itu, Bos. Tapi Sayyidina Umar malah mengambil asar dari putranya Sayyidina Umar, Bos. Anak Sayyidina Umar, Bos ya. Begitu. Kemudian memvonis tidak ada bid'ah hasanah. Oke. Jika kita kembalikan kepada kemarin pada pendapatnya Imam Izzuddin, Bos ya. Izzuddin bin Abdul Salam, nah bid'ah ada 5 kan begitu, Bos ya. Karena produk hukum sendiri itu adalah produk bid'ah kan begitu. Orang pelaku bid'ah menganggap bid'ahnya itu baik. Nah, iya sama kayak gitu emang. Orang pelaku bid'ah yang tauhid ada 3 itu kan bid'ah. Mereka menganggap itu baik. Gitu. Padahal tentang tauhid itu dasar keislaman, tauhid orang Islam itu, Bos ya. Iya, pokoknya itu mereka membagi 3. Ya, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sahabat juga nggak ada, Bos ya. Nggak ada. Mereka sendiri nih yang mengkonsep. Tabi'innya nggak ada. Nggak ada. Tabi'innya nggak ada. Jika ada, mungkin mereka menemukan di kitab-kitab Imam Tafsir Qurtubi atau tafsir mana, itu mereka di tafsir itu mereka tidak Imam tafsir itu tidak mengkonsep, hanya menjelaskan. Gitu. Beda dengan kalian langsung mengkonsep. Itu teman-teman ya. Sehingga apa? Mereka susah untuk bertaubat. Nah, susah memang untuk bertobat dari tauhid 3 itu. Susah, teman-teman. Karena mereka merasa itu baik dan benar ya. Ya sudah kalau dan mereka selalu terlalu sibuk membahas dan menyesatkan bid'ah yang furu'iyah. Sedangkan bid'ah yang usuluddin mereka lupa. Mereka lupa. Padahal furu'iyah biasa, ikhtilaf sudah. Kalau furu'iyah. Tapi masalah tauhid mereka lupa, Bos ya. Mereka lupa. Dari bid'ahnya, menganggap jalan yang dia ambil benar, padahal memperselisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena di bagian ini teman-teman, ketika orang sudah menutup diri terhadap orang-orang salafi, mereka selamanya akan buta dan semakin benci. Ya, begitulah teman-teman ya. Jika orang-orang salafi ini selalu menutup diri kepada aswaja, yang menutup diri, kami tidak pernah menutup diri kalau NU saja. Terbuka. Silakan yang mau ikut majelis aswaja, silakan. Terbuka. Yang menutup diri itu kalian. Bahkan kalian kan melarang duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Apalagi ikut majelisnya. Ikut majelis sama dilarang. Mendengarkan ilmu yang datang dari ahli bid'ah nggak boleh.
Karena kalian takut kebenarannya terungkap gitu loh. Kalian takut, takut jamaahnya ini mengikuti kebenaran. Nah, begitu bos ya. Grup WA aja nggak boleh. Nah, yang menutup diri siapa di sini? Ya, kelompok Anda, Bras. Gitu, Bras. Tapi kami tetap berduka sebagai saudara Islam, bos ya, sesama Muslim. Semoga amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin, Bos. amin, amin, amin. Dan walaupun Kiai Yazid Jawas memakai pendapat Imam Syafi'i bahwasanya Al-Qur'an itu tidak sampai, bacaan Al-Qur'an tidak sampai pahalanya, bos ya. Padahal kalau Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, kemudian sebagian ashabus Syafi'iyah itu berpendapat pahalanya sampai. Ini akan mengirimkan Fatihah Iya, bos. untuk Saudara kita. ya, untuk saudara kita, Ustadz, kakek kita, bos, Iya, kakek. Engkong Yazid Jawas, bos ya. Bos. Kita kirimkan Fatihah. Insya Allah Ustadz Yazid Jawas bisa membuktikan di akhirat bahwasanya pahala ini sampai, bos ya. Oke, bos. Monggo, bos. Ila Oke, hadratin bos. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Ustaz Yazid Jawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, itu saja, bos. Oke, mungkin itu saja obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.